بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita tentang keabadian azab bagi penghuni neraka, kita sudah menyinggung sebelumnya bahwasanya Mulla Sadrah dalam pandangan pertamanya mengikuti pandangan Urafa, khususnya pandangan Syekh Ibnu Arabi, bahwasanya kendatipun para penghuni neraka abadi di dalam neraka, namun mereka tidak merasakan keabadian azab neraka. Nah, kita akan sekarang meninjau pandangan Mulla Sadra yang sebelumnya kita sudah singgung dengan analisa dan evaluasi. Jadi keputusan Mulla Sadra yang memilih menakwil ayat dan riwayat terkait siksa abadi di hadapan argumentasi definitif, tentu maksudnya di sini yaitu anggapan Mulla Sadra bahwa argumentasi terkait masalah ini adalah definitif, yaitu suatu bentuk afirmasi beliau akan ketiadaan kontradiksi antara kandungan ayat dan riwayat dengan hukum pasti akal. Apabila di suatu tempat tampak kontradiksi antara keduanya, maka itu hanyalah kontradiksi secara lahiriah. Penakwilan seperti yang dilakukan Mulla Sadra merupakan solusi yang juga diyakini oleh para ulama. Khaja Nasruddin Tusi dalam hal ini berkata, terkadang dalil nakli memberikan keyakinan, namun apabila bertentangan dengan dalil akli, maka dalil nakli haruslah ditakwil. Allamah Hilli, murid daripada Khaja Nasruddin Tusi, dalam menjelaskan ungkapan atau perkataan daripada gurunya menuliskan
apabila dua dalil nakli atau dalil akli dengan dalil nakli terdapat pertentangan, maka dalil nakli haruslah ditakwil. Jika dua dalil nakli bertentangan, maka hal ini jelas dikarenakan mustahil terdapat dua dalil nakli yang saling kontradiksi. Dan apabila dalil akli dan nakli saling bertentangan, maka solusinya pun demikian adanya, yaitu menakwil dalil nakli. Lantaran jika hal ini tidak dilakukan, kita akan berhadapan dengan 3 cara lainnya yang kesemuanya tertolak serta batil. Pertama, kita mengamalkan atau mengafirmasikan keduanya. Kedua, kita tidak mengamalkan atau mengafirmasikan keduanya. Ketiga, kita menegasikan dalil akli dan mengafirmasikan dalil nakli. Dikarenakan dalil akli adalah asas dan landasan daripada dalil nakli, dalam artian bahwa validitas dalil nakli bersandar pada validitas dalil akli. Oleh karena itu, ketika dalil akli batil, maka cabang yakni dalil nakli pun akan batil. Atas dasar ini tidak ada cara lain selain menakwil dalil nakli dan membiarkan dalil akli sebagaimana adanya. Pada hakikatnya, meskipun Mullah Sadra memberikan seluruh upayanya dalam menjelaskan terputusnya azab serta menakwil ayat dan riwayat tentang keabadian azab, namun tetap saja pengesahan teori tersebut tidak dapat dibenarkan. Jadi terdapatnya ayat dan riwayat yang menjelaskan keabadian azab, dan karena menurut pandangan Mullah Sadra kontradiksi dengan dalil akal, maka ayat dan riwayat haruslah ditakwil dalam masalah ini. Namun apa yang dilakukan oleh Mullah Sadra itu pun tidak dapat dibenarkan dengan beberapa dalil di bawah ini, dengan beberapa dalil yang tidak membenarkannya. Pertama, pandangan tersebut bertentangan dengan penegasan ayat dan riwayat. Penjelasan ayat dan riwayat tentang siksa yang abadi serta tak tertahankannya siksa tersebut sampai pada derajat ketegasan yang tidak butuh lagi pada penakwilan. Pada hakikatnya, apabila kita ingin melacak contoh ayat yang jelas dan tegas dalam Al-Quran,
Maka salah satu di antaranya adalah ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Kendati pun tanpa disadarinya, Mulla Sadra pun telah berpaling dari prinsipnya untuk memegang teguh ayat dan riwayat yang bersifat jelas dan tegas. Serta seruannya dalam hal ini musnalah filsafat yang prinsip-prinsipnya tidak sejalan dengan kitab dan sunnah. Jadi beliau sendiri di dalam kitab Al-Asfar jilid 8 halaman 303 mempunyai pernyataan bahwasanya filsafat mestilah bersesuaian dengan kitab dan sunnah. Beliau mengatakan musnahlah filsafat yang prinsip-prinsipnya tidak sejalan kitab dan sunnah. Ayat-ayat yang telah kita isyaratkan sebelumnya beserta ayat-ayat senada lainnya berulang kali menegaskan akan keabadian dan tidak terputusnya azab bagi orang-orang kafir serta musyrikin, tidak keluarnya mereka dari neraka, serta kepedihan yang mereka rasakan tidak berkurang. Apakah kita harus menutup mata dari semua ayat tersebut di samping riwayat yang juga demikian banyak menjelaskan tentang hal ini? Apakah bisa diterima bahwa ahli neraka meskipun dalam jangka waktu yang lama tidak lagi merasakan asap dan derita dikarenakan telah berganti menjadi kebahagiaan, manisan, dan ketenangan? Apakah azab bisa dimaknai sebagai azab yaitu manisan? Lantas bagaimana dengan sifat alim, yakni pedih, yang dalam ayat dan riwayat juga digunakan untuk menyifati azab bagi penghuni neraka? Apakah betul bahwa azab mempunyai akar kata yang sama dengan azb, kendati pun tidak ada satupun ahli bahasa yang meyakininya? Fi'il azb memiliki bentuk fa'ulah dan bentuk masdarnya adalah udzubah. Adapun bentuk jamaknya adalah idzab. Sedangkan azab adalah ismul masdar dari bab taf'il, yaitu ta'adzib, dan bentuk jamaknya adalah azibah. Jadi terdapat perbedaan sebenarnya akar kata keduanya. Jadi tidak bisa kita sebut sebagai azab, yaitu azab, yakni azab, siksaan, sementara uzb bisa
memang maknanya manisan, tapi tidak mempunyai akar kata yang sama. Saya pikir ini tinjauan dari segi bahasa. Namun riwayat, ya, ayat maksudnya, dan riwayat, ya, di samping mengatakan terkait azab juga kata pedih, kata azabun alim, azab yang pedih, yakni ya para penghuni neraka merasakan siksa yang pedih. Dan di dalam Al-Quran dikatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya, serta senantiasa merasakan azab yang pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, terdapat, jadi kita mengkritik pandangan Mullah Sadra yang menakwil ayat dan riwayat untuk membenarkan pandangan terkait bahwa penghuni neraka tidak akan merasakan keabadian azab. Nah, yang kedua yaitu terdapat kontradiksi antara argumentasi yang digunakan Mullah Sadra dalam menafikan siksa abadi dengan kesimpulan dan implikasi yang terakhir dari argumentasi tersebut. Alasannya bahwasanya argumentasi Mullah Sadra yaitu fitrah tauhid manusia dan kesubstansialan atau kezatian cinta dan iman manusia terhadap Tuhan, sedangkan kekufuran dan kefasikan hanyalah aksiden yang akan lenyap serta tidak mendominasi diri manusia. Implikasinya niscaya penghuni neraka lambat laun akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Namun kesimpulan yang diberikan Mullah Sadra bahwasanya penghuni neraka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang kekufurannya bersifat aksiden sehingga pada akhirnya akan keluar dari neraka. Kedua, kelompok yang fitrah primer ketauhidan mereka telah berganti menjadi fitrah sekunder kekafiran, yakni telah mentajahur, telah mensubstansi sifat tersebut pada diri seseorang, yakni kekafirannya itu sedemikian sehingga mensubstansi pada dirinya, maka kelompok ini selamanya tidak akan terbebas dari neraka, terhalang dari rahmat ilahi. Pintu keluar neraka telah terkunci bagi mereka dan mereka telah putus asa untuk keluar dari neraka. Kendati pun pada akhirnya dikarenakan telah terbiasa dengan azab dan derita, mereka tidak lagi merasakan penderitaan di dalamnya. Pertanyaannya, apakah mungkin fitrah ketauhidan dapat berganti menjadi fitrah kekafiran? Jika tidak mungkin, maka semestinya semua penghuni neraka akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, yang tentu tidak relevan dengan asas pandangan
Mulla Sadra sendiri, ya. Sebab beliau sendiri mengatakan terdapat kesepakatan pandangan bahwa selamanya orang-orang kafir akan tinggal dalam neraka. Dan jika mungkin, lantas bagaimana dengan argumentasi Mulla Sadra yang menafikan siksa abadi lantaran kekafiran dan kefasikan hanyalah aksiden bagi manusia, ya. Jadi terjadi semacam kontradiksi dalam pandangan beliau, ya. Sekiranya, ya, istilahnya tauhid ini adalah fitri, dan semua manusia mempunyai tauhid fitri ini yang substansial, ya. Tidak semuanya maka semuanya pada akhirnya akan masuk surga, ya. Tapi dengan juga pandangannya bahwasanya disebabkan karena sedemikian hingga kekufurannya, kesyirikannya, kefasikannya, maka sifat aksiden ini mensubstansi, mentajahur pada dirinya. Oleh sebab itu dia akan abadi di dalam neraka. Ya, saya pikir jika terdapat keabadian di dalam neraka sendiri, ya, karena neraka memang secara esensi hakikatnya tempatnya penderitaan, ya, penghuninya pun, ya, niscaya abadi di dalam penderitaan. Tapi apakah misalnya mendapatkan pengurangan dan lainnya, ya, ini bisa dibahas. Kemungkinan terdapat rasa yang semakin berkurang terhadap azab tersebut. Nah, yang ketiga, Mulla Sadra berkaitan dengan ayat 179 surah Al-A'raf dan ayat 13 surah As-Sajdah mengatakan makhluk yang berdasarkan ketetapan dan ketentuan Tuhan puncak wujudnya adalah masuk ke dalam neraka mesti sesuai dengan tabiat dan kesempurnaan eksistensi sesuatu. Dan baginya azab tidak termasuk sebagai azab. Berkaitan dengan ini mesti kita katakan, pertama, tidak sesuai dengan makna ayat. Kedua, tidak sesuai dengan dasar argumentasi Mulla Sadra sebelumnya terkait fitrah ketauhidan setiap manusia, tak terkecuali orang-orang kafir dan musyrik. Ketiga, meniscayakan determinisme Jabariyah. Alasannya, Tuhan telah menciptakan tabiat dan zat orang-orang kafir sesuai dan relevan dengan neraka Jahannam. Apabila dengan ketentuan dan ketetapan Tuhan tabiat orang-orang kafir sudah disesuaikan dengan keadaan neraka, hingga dengan ini mereka tidak merasakan azab sebagai derita,
maka seharusnya sedari awal mereka masuk neraka dan mereka tidak merasakan derita di dalamnya. Yakni dari awal mereka masuk di neraka sudah tidak merasakan derita di dalamnya karena sesuai dengan tabiat penciptaannya. Mereka tidak lagi butuh waktu lama untuk terbiasa dengan azab neraka, lalu berubah merasakan azab sebagai manisan. Dan tentu hal ini berlawanan dengan pandangan Mullah Sadra sendiri. Jadi pada dasarnya terdapat banyak kritikan atas pandangan Mullah Sadra yang karena kita tidak akan membahas secara panjang lebar, maka kita tidak menyinggung pada kesempatan ini. Nah, berikutnya kita akan menemukan perubahan pandangan Mullah Sadra, di mana beliau pada pandangan selanjutnya memandang bahwa permasalahan siksa abadi adalah sebagaimana yang terdapat dalam ibarat kitab. Maksudnya sebagaimana pandangannya itu terdapat dalam ibarat kitab terakhir yang ditulisnya, yaitu kitab Hikmah Arsyah. Mullah Sadra dalam kitab ini berpaling dari pandangan pertamanya dan memberikan pandangan akhir yang lebih koresponden dengan ayat dan riwayat, lebih sesuai dengan ayat dan riwayat. Di bagian akhir kitab tersebut, Mullah Sadra memaparkan sekaitan dengan keabadian dalam azab. Mullah Sadra setelah menuliskan intisari kitab Al-Asfar, ia menuliskan bahwasanya berkaitan dengan masalah ini, pemilik Al-Futuhat Al-Makkiyah, maksudnya azab abadi, pemilik Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi memberikan pandangan puncak dan bahasan yang panjang dalam kaitan tersebut. Dalam kitab Fusus Al-Hikam, ia mengatakan, adapun penghuni neraka, akhir dari perjalanan mereka adalah merasakan kenikmatan. Pasalnya, setelah melewati masa hukuman, panasnya api neraka bagi penghuni neraka akan berubah menjadi dingin dan keselamatan. Adapun pandangan saya, kata Mullah Sadra, adapun pandangan saya, hal yang tampak bagiku setelah menyibukkan diri dalam penyucian ilmu dan amal, yaitu neraka dan jahim bukanlah tempat kenikmatan, akan tetapi tempat penderitaan dan siksaan yang di dalamnya terdapat azab abadi. Di dalamnya derita dan siksaan amat beragam, serta senantiasa baru dan baru selamanya, tanpa putus dan ujung.
kulit senantiasa berganti di sana. Di sana bukan tempat yang nyaman, tenang, dan rahmat. Dikarenakan letak atau posisi neraka dan jahim di alam sana seperti posisi alam kaun wa fasad, yaitu menjadi dan meniada di alam ini. Ya, kitab Hikmah Arsyah halaman 272. Dari penjelasan ini dipahami bahwa Mulla Sadra berpaling dari pandangan Ibnu Arabi yang mengafirmasi terputusnya azab, dan dengan penyucian, maksudnya Mulla Sadra dengan penyucian atau riada ilmu serta amal yang dilakukannya, beliau sampai pada sebuah hakikat baru bahwa selamanya bagi penghuni neraka azab tidak akan pernah berubah menjadi manisan. Sebaliknya penghuni neraka akan senantiasa bersama dengan derita dan siksaan. Sebagian pemikir kontemporer seperti Astiani di dalam ta'likahnya pada kitab Mulla Sadra Syawahid Ar-Rububiyah halaman 317, ya, dalam catatan kaki pembahasan khulud, ya, beliau menuliskan, penulis kitab Arsyah yaitu Mulla Sadra, kitab yang ditulis setelah kitab ini yaitu kitab Asy-Syawahid Ar-Rububiyah, berpaling dari pandangan ini dan menulis, adapun yang menjadi terang bagi saya adalah, maksudnya yang terang bagi Mulla Sadra adalah tak terputusnya azab bagi penghuni neraka, maksudnya azab itu abadi bagi mereka. Demikian pula dengan Mulla Hadis Sabzawari dalam kitab Ta'liqat Asy-Syawahid Ar-Rububiyah, dan setelah mengkritik pemikiran Mulla Sadra tentang keabadian azab, beliau menuliskan sebagian dari ibarat Mulla Sadra bersifat mutasyabih, maksudnya ambigu. Akan tetapi pandangan Mulla Sadra dalam kitab Risalah Arsyah itu sangat muhkam, sangat tegas dan kokoh. Oleh karena itu mutasyabi mestilah dikembalikan pada yang muhkam. Dalam kitab ini setelah menukil pandangan Ibnu Arabi, Mulla Sadra menyatakan, adapun yang menjadi jelas bagi saya adalah, jadi ungkapan Mulla Sadra yaitu menafikan pandangan daripada Syekh Ibnu Arabi serta memiliki pandangan tersendiri yang independen dalam hal ini, yang sesuai dengan penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran dan riwayat Ma'sumin alaihimussalam. Jadi dua pemikir besar ini berdasarkan apa yang termaktub dalam kitab Arsyah Mulla Sadra, ya, maksudnya dua pemikir ini
berdasarkan apa yang termaktub dalam kitab Arsyamul Sadra, maksudnya Hakim Mullah Hadis Sabzawari dengan filosof Astiani, berdasarkan apa yang mereka kaji di dalam kitab Arsyamul Sadra, itu mengafirmasikan perubahan pandangan Mullah Sadra, mengafirmasikan, menetapkan terdapatnya perubahan pandangan Mullah Sadra berkenaan dengan tema keabadian azab. Pandangan pertamanya mengikuti pandangan Urafah, khususnya Syekh Ibnu Arabi tentang keabadian azab, tapi sesudah itu ia mempunyai pandangan yang independen, berdiri sendiri, tidak sesuai dengan pandangan Urafah, dan mengafirmasikan tentang keabadian azab bagi penghuni neraka, di mana pandangan ini lebih bersesuaian dengan berbagai penjelasan ayat suci Al-Quran dan riwayat Ma'sumin alaihimus salam. Nah, di sini terdapat juga pandangan Allamah Tabatabai tentang hal ini, di mana pandangan beliau lebih lebih mengalir dan lebih bisa kita lihat penguraiannya terhadap masalah ini, yang menegaskan keabadian azab bagi penghuni neraka. Jika kita memasuki pembahasan ini akan menjadi lama dan panjang kita punya pembahasan. Oleh sebab itu ada baiknya kita istilahnya bahas dalam sesi tersendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي